Tapi itu terjadi bersamaan dalam kitab Kisah Para Rasul, begitu ya saudara. Lalu kemudian ada 4 pilar cara hidup yang mereka hidupi bersama. Saudara, mereka hidup di dalam pengajaran, mereka hidup di dalam persekutuan, mereka hidup di dalam perjamuan, mereka hidup di dalam doa. Nah, saudara, ketika berbicara mengenai pengajaran, saudara harus ngerti bahwa di sini nggak ada yang namanya, di dalam konteks ini nggak ada yang namanya Tuhan bicara pada saya. Mereka tidak menerima wahyu baru, saudara. Karena para rasul pada waktu itu adalah orang-orang yang menerima pengajaran perjanjian lama. Dan perjanjian lama itu, saudara, mereka melihat penggenapannya di dalam diri Yesus Kristus. Jadi, saudara, pada dasarnya mereka tidak memberitakan ajaran baru. Mereka memberitakan ajaran lama yang digenapi di dalam Yesus Kristus. So, Jesus Christ is the focal point of the teaching. Nah, yang dimaksud dengan pengajaran para rasul adalah ini. Pengajaran para rasul adalah mengenai ajaran di perjanjian lama yang digenapi dan terfokus pada pribadi Yesus Kristus. Bukan pengajaran baru. Nah, saudara, kenapa para rasul bisa mengajar seperti ini? 2 hal yang saudara harus ngerti tentang para rasul. Yang pertama, mereka orang apa, saudara? Orang mana? Orang Hokkien. Enggak ya, saudara ya? Mereka itu orang Yahudi. Nah, orang Yahudi, sekalipun mereka tidak sekolah tinggi gitu ya, tapi pada waktu mereka kecil, mereka kan pergi ke sinagog. Nah, mereka itu udah diajar oleh para rabi, oleh para guru, 5 Taurat Musa. Mereka udah diajar tentang Taurat Musa, saudara. Mereka diajar tentang Zabur, mereka diajar tentang Amsal, mereka belajar. Dan yang menarik adalah begini, saudara. Tradisi mengatakan bahwa anak-anak Yahudi itu udah bisa menghafal Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat gitu, saudara ya. 5 Taurat ini dalam bahasa Ibrani. Dahsyat ya, saudara. Duh, Jim, dia kan emang orang Yahudi, ngomongnya Ibrani. Kagak! Dia orang Yahudi ngomongnya Aramik. Jadi ibarat kayak gini nih, istri saya kalau ketemu sama keluarganya ngomong Hokkien, hebat gak? Kagak, memang orang Hokkien. Tapi kan dia Cina, gitu ya. Mestinya orang Cina ini kan bisa ngomong Mandarin, tapi kan nggak semua orang Cina bisa ngomong Mandarin. Yang bisa ngomong Mandarin kalau makan di hari-hari cuma Ko Hendrawan dan saya. Lu yang ngomong, gue yang dengerin gitu maksudnya. Tapi kan Cina sama Cina begitu loh maksudnya kan gitu ya. Saya yang orang Cina, saya tidak bisa bicara bahasa Mandarin. Saya cuma bisa ngomong bahasa Sunda, bahasa Jawa. Begitu loh, bahasa Indonesia. Jadi ketika saya bisa menghafal seluruh Taurat Musa dalam tulisan aksara Mandarin, hebat gak? Hebat. Jadi orang-orang Yahudi ini, saudara, dari kecil, memang mereka belajar menghafal Taurat Musa dalam bahasa Ibrani. Hebat berarti kan, saudara ya? Hebat. Nah, ketika orang bilang, siapa orang ini? Maksudnya mengacu kepada para murid. Siapa orang ini? Orang tidak berpendidikan. Tar dulu, saudara. Mereka memang tidak berpendidikan, ukuran orang Yahudi, bukan ukuran kita. Mereka itu orang tidak berpendidikan, melek huruf, hafal kitab. Gitu ya, paham ya, saudara ya? Dan mereka selama 3 tahun diajar oleh Yesus sendiri. Berarti, saudara, mereka itu doktor teologi. Oh, kita semua belajarnya sama dia kok. Kita semua belajarnya sama Petrus, sama Yohanes. Berarti dia doktor teologi. Pinter nih, saudara. Orang-orang pinter. Nah, saudara, mereka ngerti, mereka diajar oleh Yesus. 2 hal ini yang saudara harus paham. Dan inilah pengajaran para rasul itu. Oke, saudara ya. Lalu kemudian mereka hidup di dalam persekutuan, koinonia. Ya, artinya mereka makan-makan, mereka bersuka cita, mereka berbagi harta bersama. Lalu kemudian mereka melakukan perjamuan kudus versinya kita, memecah roti. Nah, saudara, 2 ini saya mau gabungin buat saudara ya. Karena konteksnya sama. Saudara, jemaat mula-mula berbagi harta. Mereka jual seluruh hartanya, uangnya dipakai, 1 buat hidup, 1 buat gereja. Sehingga tidak ada orang miskin di situ, semua hidup bersama-sama. Dan mereka memecah roti, melakukan perjamuan kudus setiap hari. Padahal mereka melakukan perjamuan kudus setiap, let's say misalnya setiap Sabat begitu, nggak setiap hari. Pertanyaannya, kenapa mereka melakukan 2 hal ini secara ekstrim? Kenapa? Karena mindset berpikirnya pada waktu itu, kita ini jemaat yang dianggap tumor oleh agama Yahudi pada waktu itu. Kita ini dianggap jemaat tumor begitu, saudara. Dan kita ini rentan dianiaya. Itu sebabnya buat mereka hari ini hidup, besok belum tentu. Tapi bersyukur kepada Tuhan bahwa ada Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib dan bangkit kembali. Dia berjanji akan datang kembali untuk menjemput kita. Cuma kita nggak tahu dia kapan jemputnya. Mungkin dalam waktu singkat ini dia jemput. Nah, kalau dalam waktu singkat ini dia jemput, buat apa harta ini?
Lebih baik kita saling menguatkan dengan harta ini. Dan itu sebabnya mereka melakukan perjamuan kudus setiap hari. Kenapa? Dalam konteks mereka pada waktu itu, perjamuan kudus mengingatkan mereka bahwa bangsa Israel ditarik keluar dari perbudakan di Mesir, dibawa masuk ke tanah perjanjian, dan di dalam prosesnya ada pembunuhan anak sulung, di mana mereka dilewatkan dari itu karena mereka mencurahkan darah anak domba Allah. Itu sebabnya simbolnya adalah memecah roti dan minum anggur. Dan dengan kata lain, saudara, mereka mengingatkan diri setiap hari, hidup di dunia ini nggak ada artinya. Kita punya tempat yang lebih baik, kita punya surga yang lebih baik, kita punya tempat tujuan yang lebih baik. Ayo saling menguatkan, ayo saling menghibur. Ingat, kita umat tebusan. Konteksnya beda gitu, saudara. Jadi, saya ngeliat gini, yang perlu dipertahankan di dalam yang perlu dipertahankan oleh gereja adalah ajaran para rasul dan kemauan untuk saling berbagi, saling melindungi, saling menjaga, saling mengingatkan. Seperti Ibrani pasal 10 ayat 25 ingatkan kita. Jangan meninggalkan pertemuan ibadah, tapi saling menguatkan satu dengan yang lain. Amin, saudara. Dan saling menguatkan di dalam doa. Dan dilakukan dengan motivasi yang benar nih, saudara. Yang pertama melakukannya dengan gembira. Agaliase. Ayo saudara sama-sama. Agaliase. Bahasa Yunaninya agaliase. Saudara, kata agaliase artinya melompat kegirangan dengan penuh sukacita. Jadi saudara, waktu saya terima Lamborghini, saya melompat kegirangan, agaliase. Waktu saya meminang istri saya dan dia terima, saya melompat kegirangan, agaliase. Tapi kalau agaliase di sini konteksnya adalah karena saya sudah menerima keselamatan dari Allah, maka saya bersukacita. Sukacita saya muncul karena saya diselamatkan oleh Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat saya. Amin, saudara ya. Dan itu yang menjadi motivasi mereka untuk melakukan semua. Menerima pengajaran para rasul, bersekutu, melakukan perjamuan kudus, berdoa, hidup bersama-sama, saling berbagi, berkorban satu dengan yang lain. Alasannya karena mereka udah sukacita dulu. Mereka bukan berbagi supaya mereka sukacita. Mereka berbagi karena sudah sukacita. Mereka bukan berbagi supaya diselamatkan. Mereka berbagi karena sudah diselamatkan. Jadi saudara, tindakan-tindakan yang mereka lakukan adalah tindakan iman yang menunjukkan keyakinan mereka bahwa saya sudah diselamatkan oleh Yesus. Itu sebabnya saudara, kalimat selanjutnya adalah tulus hati. Yang ini nggak usah diikutin, kepanjangan. Aveloteti kardias. Aveloteti kardias. Artinya saudara, hati yang tulus, hati yang nggak punya motif. Hati yang tulus, hati yang nggak punya motif, saudara. Coba perhatiin saudara ya. Mereka menerima pengajaran para rasul, hidup dalam pengajaran para rasul, lalu kemudian saling jual harta, berbagi, semua berbagi. Kenapa mereka lakukan itu? Supaya dipuji orang. Saudara coba ya bayangin ya, kalau masuk ke dalam satu komunitas, semuanya dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas. Amin, saudara. Nah, saudara, semua mereka lakukan demi Injil yang sudah menyatukan mereka. Udah nggak peduli lagi itu nggak peduli lagi dia orang Yahudi atau orang non Yahudi, gitu ya. Nggak peduli lagi. Yang penting adalah orang percaya, Yahudi atau nggak Yahudi. Semua sudah disatukan oleh Allah di dalam diri Yesus Kristus. Berarti saudara, jemaat yang mengalami pemulihan, pertama-tama adalah jemaat yang dipulihkan dulu oleh Yesus. Mereka dipulihkan oleh Yesus dan di saat yang bersamaan saudara, mereka memulihkan satu dengan yang lain. Saudara, coba kita lihat ini ya. Gambar yang ini, Long. Ayo, Long. Dipencet yang ini, Long. Iya. Saudara lihat. Bangunan ini, saudara, terbuat dari apa? Tumpukan bata. Betul ya? Nggak ada semennya, saudara. Tumpukan bata. Saudara kebayang nggak kalau kemudian brick demi brick diambil pada dasarnya? Apa yang terjadi dengan bangunan ini? Rubuh. Saudara, bangunan ini jadi utuh dan bagus karena setiap brick ada pada tempatnya. Disusun dengan sangat rapi. Dengan kata lain, setiap brick, bahkan cuma satu brick sekalipun, satu batu bata sekalipun, itu betul-betul punya manfaat dan fungsi untuk menjaga kekokohan bangunan ini. Saudara, kita harus melihat diri kita seperti itu. Bahwa diri kita, saudara, ada demi kepentingan satu bangunan yang lebih besar. Saudara, kita nggak lebih penting daripada orang lain nggak lebih penting dari kita semua sama-sama penting. Dan kita dipanggil untuk menjadi bagian dari satu komunitas yang menjaga keutuhan komunitas itu. Kalau setiap orang datang dengan motivasi yang berbeda, saudara, komunitasnya nggak akan bertahan. Kalau orang datang beribadah karena ngeliat siapa pengkhotbahnya, komunitasnya nggak akan bertahan. Kalau orang datang karena bertanya, gue di gereja ini dapat apa? Komunitasnya nggak akan bertahan.
Orang datang ke gereja, motivasinya hanya karena Yesus. Nggak bisa karena yang lain. Saudara, di titik ini saya bergumul, saudara. Dan saya bersyukur hari ini ya, para lauta hadir begitu, saudara. Ini pergumulan saya pada waktu saya memulai gereja ini. Ada pertanyaan yang harus kita gumuli bersama. Yang pertama, saudara, apakah kita akan menjadi gereja pengajaran yang anti mujizat dan tanda? Atau apakah kita akan menjadi gereja dengan mujizat dan tanda namun ngaco dalam pengajaran? Kita mau yang mana? Saudara jangan bilang, wah gereja yang ada mujizat dan tanda nggak mungkin ngaco pengajarannya. Enggak, kita udah pernah di gereja itu. Itu Awi, Along, Lukas, kan tapi rame karena jemaatnya nggak punya kewajiban, atau jadi gereja yang mendorong pemuridan, jemaatnya pikul salib tapi sepi gerejanya. Pilih yang mana? Di Kelapa Gading, saudara, saya ngerintis gereja. Yang sponsor gereja itu sekolah musik di Kelapa Gading. Sekolah musik. Musiknya klasik lagi. Piano, wah segala macam. Pokoknya keren lah. Keren lah. Hebat mah, gak ada apa-apanya, hebat mah. Saudara, keren banget itu gereja. Beneran. Saya khotbah. Hari saya khotbah tentang salib Yesus Kristus. Ya kan saya nunjukin dong kepada hamba Tuhannya. Lu kalau habis datang jemaat baru, Senin lu teleponin. Senin saya telepon nih, ada istri saya ini, saya telepon nih. Pak, gimana Pak? Udah datang, terima kasih lu mau datang ke gereja kami lu. Oh ya, nggak apa-apa, Pak Pendeta, nggak apa-apa. Bagaimana? Ibadahnya gimana? Wah, luar biasa ya musiknya ya. Dahsyat ya. Wah, keren tuh musiknya tuh. Suka musiknya ya? Suka. Itu sekolah musik. Oh, pantesan katanya. Pantesan. Udah nih, terus saya nanya, khotbahnya gimana? Gini Pak ya, khotbahnya bagus. Saya ngerti. Tapi gini deh Pak, saya kayaknya nggak mau datang lagi kalau khotbahnya kayak gitu. Lah, emang khotbahnya jelek? Bagus Pak, saya ngerti katanya. Terus kenapa nggak mau datang lagi? Gini ya Pak, dari Senin ketemu Sabtu saya itu ngajar bimbel. Bimbel yang saya ajar mafia, matematika, fisika, kimia. Saya ngajar dari jam 9 ke jam 9 Pak. Saya capek. Saya tuh duduk mau dengar khotbah tentang sesuatu. Pikirin ya, dua opsi itu dua-duanya baik loh. Apakah kita harus memilih? Ada gak sih jalan tengahnya? Saudara, kita klik lagi. Saya pikir harusnya gini, saudara. Oh iya, sorry. Itu tetap balik lagi, Om. Ya, saya lupa. Saya kagak kasih ini ke Dwi. Begitu ya. Saudara, kalau kita mau jadi komunitas yang memulihkan, jadi gereja yang memulihkan, kita harus jadi gereja yang memulihkan pengajaran yang benar. Harus, saudara. Kita harus jadi gereja yang kembali pada ajaran para rasul. Karena in the end of the day, saudara, kekristenanmu tidak dipandu oleh mujizat. Kekristenanmu dipandu oleh otak dan hatimu yang dipandu oleh ajaran yang benar. Saudara tahu nggak kenapa Indonesia sulit berubah sekalipun ada banyak orang Kristen di dalamnya? Karena pada waktu terjadi chaos politik, ada gereja yang mengkoordinir gerakan tanam 1 juta pohon. Lagi chaos politik, ngajak tanam 1 juta pohon. Itu jaka sembung bawa golok, kagak nyambung atau olok. Apa koneksitasnya itu? Kenapa bisa ngaco ini gereja? Karena memang nggak terorientasi pada ajaran yang benar. Ajarannya tentang saudara pasti diberkati, kalau saudara sehat, saudara akan disembuhkan. Saudara gini, dengar baik-baik ya. Semua ajaran dari mulut pendeta yang kagak realistis dijamin salah. Kenapa saya bilang begitu? Tuhan masih melakukan mujizat gak? Masih. Ada gak orang Kristen yang disembuhkan oleh Allah? Ada. Tuhan baik? Baik, oke. Tuhan masih melakukan mujizat ya? Oke. Tuhan yang melakukan mujizat ini menyembuhkan orang sakit. Amin? Tapi ada gak orang yang sungguh-sungguh berdoa dan tidak disembuhkan? Ada. Ada. Oke, pada waktu dia tidak disembuhkan, Tuhan berhenti melakukan mujizat gak? Enggak. Pada waktu dia tidak disembuhkan, Tuhannya jadi tidak baik gak? Tetap baik. Jadi Tuhan yang baik, Tuhan yang melakukan mujizat, memutuskan untuk menyembuhkan yang A dan tidak menyembuhkan yang B. Kan jadi pertanyaan adalah kenapa? Hamba Tuhan malas yang gak mau belajar, pasti bilangnya begini, itu pasti karena dosa.
Lu masih ada dosa yang belum diberesin sih lu. Hah? Dosa apa? Itu orang yang sakit ya. Udah dia bingung, iya kali ya gua ada dosa ya. Dia berlutut, dia sungguh-sungguh cari Tuhan, dosa gua apa lagi Tuhan yang belum gua akui sama Tuhan. Kayaknya semua udah gua akui deh sama Tuhan. Kenapa gua gak sembuh-sembuh ya Tuhan? Gua memang makhluk berdosa. Berarti gua kagak diampuni dong Tuhan. Aduh, dia udah sakit badan, sakit jiwa dia. Salah pendetanya, kenapa nggak mau belajar sungguh-sungguh? Baca di Alkitab, ada jawabannya. Kenapa Tuhan menyembuhkan? Ada, tidak menyembuhkan? Ada jawabannya di dalam teologi yang benar, ada jawabannya. Tinggal masalah kembali ke kita, mau terima gak itu jawaban? Saudara, buat saya, kekristenan yang tidak bisa menjawab realitas hidup, itu bukan kekristenan yang benar. Saudara, bahkan ya saudara ya, kekristenan itu kan dalam dunia logika kan ada rasio, rasional, oke, masuk akal. Ada yang irasional, tidak masuk akal. Artinya gila lu gila, irasional gila. Tapi ada yang namanya supra-rasional, artinya dia tetap ada di dalam ranah rasio, tetapi melampaui kemampuan rasio untuk memahami. Contoh, air jadi anggur. Rasional atau irasional? Hah? Atau supra-rasional? Ayo. Air jadi anggur. Rasional, irasional, atau suprarasional? Dia jadi irasional ketika kita tarik Tuhan dari situ. Tarik aja Tuhan dari situ. Jadi irasional tuh. Gila, nggak mungkin tuh. Nggak mungkin tuh. Jadi gila. Gila, air jadi anggur, nggak mungkin tuh. Karena lu tarik Tuhan dari situ. Lu taruh Tuhan di tengah-tengah. Suprarasional atau irasional? Suprarasional. Hah? Kok bisa air berubah jadi anggur? Ya bisa, yang bikin air ya Tuhan, yang bikin anggur ya Tuhan. Tuhan bisa bikin air jadi anggur, mau dia. Betul gak? Jadi saudara, itu bukan sesuatu yang irasional. Kekristenan selalu antara rasional, suprarasional, dan menelanjangi yang irasional. Amin, saudara. Saudara, gereja harus menjadi komunitas yang memulihkan praktek iman. Duh, saudara, saya nggak mau tuh saudara ya jadi gereja yang nggak ada praktek iman, nggak mau. Gereja yang mengutamakan pengajaran doang, saya nggak mau, saudara. Saudara, pada waktu kita pertama buka gereja ini, saudara ya, ini gue punya lauta, udah memberi bantuan sangat besar, tapi ngomong juga enak banget begitu ya. Jim, ini bagus ini Jim, ini bagus ini, bagusin. Gue bingung lu ngomong begitu loh. Dalam hati gue, duit dari mana? Gue mau minta lagi sama lu, gue kagak enak ya. Gue bingung, jadi duit dari mana? Gue diam aja dah. Saya bilang sama istri saya, udahlah, kerjaan ini bukan kerjaan gue, kerjaan Tuhan ini mah. Gue diam aja dah. Ya, gue teriak-teriak aja biar jemaat tahu nih kita lagi dalam perjalanan iman nih. Lu lihat aja nih. Pokoknya asal kalau gue udah angkat tangan ya, terus begitu ada kejadian, berarti udah tahu tuh bukan tangan gembala lu tuh, itu tangan Tuhan. Pokoknya patokannya begitu. Ada lu nyumbang lu, ini sumbangan, ini sumbangan, ini sumbangan. Semua yang dipakai sumbangan, cuma gembalanya doang yang bukan sumbangan. Semuanya sumbangan tuh, AC-AC semuanya sumbangan. Ini ya sumbangan nih saudara. Ini yang nyumbang desainnya saudara. Waktu dia nyumbang, kok gue nyumbang segini dah kok katanya. Iya semua desain gue yang ini dah. Saudara, bulan kemarin dia kasih kabar bahwa uang dia yang hilang digantikan kembali, saudara, jumlahnya sama yang dia keluarin ini. Saudara tahu ya, ini gedung gereja nih dari bawah sampai atas nih, lantai 2, lantai 3, jumlah totalnya tuh 50 juta. 50 juta itu adalah jumlah total persembahan kasih yang diberikan buat renovasi dan pembelian alat. Jadi jumlah 50 juta habis, plek ketiplek habis tuh saudara. Plek ketiplek habis. Saudara, saya tuh gini ya saudara ya. Kalau saya mau ngajak saudara untuk masuk ke dalam pengalaman iman, bagaimana Tuhan menyediakan kebutuhan. Seru saudara. Cuman ntar khotbahnya selesai besok pagi. Saya mau ngajak saudara ngelihat tentang bagaimana Tuhan menolong kita dalam menghadapi sakit penyakit. Khotbah selesai besok pagi. Tuhan tuh masih bekerja. Masalahnya saudara, gereja saudara mengarahkan saudara untuk melihat Tuhan nggak? Untuk mengalami Tuhan nggak? Ngajak saudara, nantang saudara nggak? Ayo alami pengalaman iman. Saudara, saya nggak mau jadi gereja yang cuma ngajar kebenaran. Saya juga mau jadi gereja ini memulihkan keyakinan bahwa Tuhan masih bekerja. Saya mau tantang saudara, alami Tuhan. Sean bisnis lagi mampet, lu percaya Tuhan. Lu bayar harga. Tuhan, gue bayar harga segini. Gue percaya Tuhan yang pimpin. Yakin gue. Saudara, nggak usah barter sama Tuhan. Nggak usah barter. Tuhan nggak perlu duitmu. Tuhan bahkan nggak perlu dirimu sebetulnya. Oke?
Kita yang perlu Tuhan. Kita yang perlu mengalami Tuhan. Amin, saudara ya. Tuhan tuh Tuhan nggak akan bergumul dengan sakit penyakit. Tuhan nggak akan bergumul dengan kebangkrutan. Tuhan nggak akan bergumul dengan hubungan yang kacau. Yang bergumul dengan itu tuh kita. Itu sebabnya kita butuh Tuhan. Ayo libatkan Tuhan dalam pergumulanmu. Alami Tuhan. Saudara, kalau Tuhan izinkan ya, nanti mungkin tiap Rabu malam atau tiap Kamis malam. Saya belum tahu apakah akan seminggu sekali atau apakah akan 2 minggu sekali. Saya belum tahu. Tapi akan ada pendeta dari Amerika, orang Papua yang lama tinggal di Amerika. Dia akan menggunakan gedung gereja ini untuk mengadakan ibadah profetik. Profetiknya tajam, saudara. Oke. Kalau dia setuju menggunakan gedung gereja ini, saudara jangan gak datang ke Rabu malam. Alami Tuhan. Oke. Alami Tuhan. Dengar bahwa Tuhan mau bicara apa, berkarya apa dalam hidupmu. Gila, kok Jim, lu kan reform. Kenapa lu jadi karismatik begini? Kenapa lu jadi pentakosta begitu? Sorry, gua bukan reform, gua bukan karismatik, gua bukan pentakosta. I am only Christian. Saya cuma orang Kristen yang betul-betul mau mengalami seperti apa sih jemaat mula-mula. Saya cuma mau mengalami Yesus itu seperti apa sih. Gua tanya sama lo orang ya, semua, sama saudara semua ya. Saya tanya nih. Berapa pendiri agama yang ada di dunia ini? Paling nggak di negara kita mengenal ada 5 pendiri agama, betul gak? Ini nanti diedit ya, Joan ya. Nanti diedit ya, Nak ya. Papa ngomong bahaya. Mati, kuburnya ada? Ada. Bangkit gak? Bangkit. Yesus hidup gak? Hidup. Yesusnya hidup, kenapa lu kagak pernah gendeng dia, kagak pernah sender dia, kagak pernah ajak dia? Tuhan, kau kan hidup. Kau bukan Tuhan yang mati, kau Tuhan yang hidup. Ayo terlibat dalam pergumulanku. Ayo hadir dalam hidupku. Ayo terlibat dalam masalah-masalahku. Tolong aku Tuhan. Kan mesti gitu. Karena kita punya Tuhan yang hidup, saudara. Ayo lakukan praktek iman. Ayo jadi gereja yang menyembah dengan dinamis. Saudara, saya mau memulihkan penyembahan. Gini ya, saudara ya. Saya tuh menemukan keagungan dalam ibadah yang kayak gini. Kala badai datang dan menembusku. Tahu lagu itu, Bob? It is well with my soul. Itu ya lagu ya. Di kalangan karismatik aja belum ada yang seagung itu. Itu Spafford pada waktu menciptakan lagu itu, ya, bisnisnya bangkrut. Dia pengen menghibur anak istrinya, dia bilang, udahlah kita jalan-jalan ke Afrika ya. Lu pergi duluan, gua ngurus bisnis dulu di sini nih. Kalau bisnis sudah kelar, gua langsung nyusul orang ya. Tiba-tiba, baru dia udah kelarin bisnis, tiba-tiba dia dengar kabar ada telegram. Kapal anakmu tenggelam. Kapal anakmu tenggelam. Saudara, dia kemudian naik kapal sama istrinya, dia tanya, tenggelam di mana? Di sini laut ini. Nangis dia. Pulang, saudara, begitu nyampe mendarat di Inggris, saudara, dia dengar kabar sisa aset dia kebakar total habis kebakar, nggak punya apa-apa. Dia duduk di dermaga, dia tulis, kala badai datang menerpa hidupku. Lalu kemudian dia terus dia tulis, lalu kemudian tulis begini. Di akhir dari semua syair yang dia tulis begini. It is well with my soul. Betapa aku mencintai. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku. Kan enak ya lagunya ya. Tapi maksud saya begini loh. Saya nggak mau memilah antara ini yang dalam, ini yang nggak dalam, ini yang wah agung teologinya, nggak agung teologinya. Enggak, karena buat saya ibadah adalah pengalaman pribadimu dengan Allah, di mana kau mempersembahkan seluruh eksistensimu pada jam itu hanya untuk Allah. Amin, saudara. Itu sebabnya saudara, saya senang tuh kalau tim musiknya bagus, kalau pemimpin pujanya bagus, ya. Bulan depan ya. Jadi kalau semuanya bagus tuh gue senang begitu. Karena apa? Karena jemaat juga jadi mempersembahkan hatinya buat Tuhan. Tapi cilaka kalau jemaatnya nggak bisa menyembah Tuhan ketika pemain musiknya nggak bagus. Saudara, waktu Pastor Hendrawan bilang, wih suara lu bagus lu Jim, kayak Frank Sinatra gitu, gue udah seneng banget loh. Nggak taunya katanya Cide bilang, setelah gue denger dari suara lu jelek, ada yang lebih jelek katanya. Coba saudara bayangin kalau pemimpin pujiannya saya, nggak jadi ibadah kita, emosi. Emosi kalau pemimpin pujiannya saya gitu, saudara. Ya gue juga ngerti, maksudnya gini,
Anda tidak akan pernah bisa meragukan kapasitas teologi saya. Nggak mungkin. Gue ngajarin yang bener kok. Tapi kapasitas bermusik sama tenggorokan itu jauh beda. Di perasaan saya nyanyi udah bagus, perasaan saya. Saudara, ini mah tadi omongannya Lauta saya sama omongannya Cide. Saya udah kagak ambil hati. Karena apa? 2 tahun gue di Surabaya jadi gembala. Setiap kali mau doa berkat, nyanyi doa berkat, gue baru sadar mic-nya 2 tahun dimatiin. Mending Lia, saya tanya langsung face to face lu, dia nggak merasa bersalah. Ya piye toko, lah memang suaramu jelek, elek toh katanya. Ya tak apa, dia matiin gitu, dia ngomong gitu. Untung dia ngasih setelan baju gua tuh kemarin tuh. Jadi saudara, enggak, saya tuh mau ibadah yang enggak entertainment, enggak. Karena ibadah itu bukan buat kita. Ibadah itu buat Allah. Cilaka kita kalau kita tidak memberi yang terbaik buat Allah, amin. Tapi yang terbaik buat Allah itu bukan cuma pemain musiknya, bukan cuma pemimpin pujiannya, tapi hatimu juga harus yang terbaik buat Allah dong. Ya nggak berikan dong yang terbaik buat Allah, hatimu itu loh. Pemimpin pujian itu ya sebetulnya cuma memandu jemaat untuk datang pada Allah, amin nggak? Makanya ini ada beberapa pemimpin pujian yang akan saya kasih masukan. Kenapa? Suara bagus tapi nggak ada eye contact. Suara bagus tapi nggak pernah bisa ngajak jemaat untuk terlibat di dalam pujian penyembahan itu. Enggak. Kita bina, kita kasih tahu, yuk bro, yuk sis, yuk. Libatkan jemaat, because this is not about entertaining the audience. This is about bringing the audience together. Come before God. To praise and worship Him. Saudara, pemimpin pujian yang bagus ya. Ini ada satu pendeta. Dipakai Tuhan luar biasa. Orang kerasukan setan diusir dalam nama Yesus. Setannya keluar, saudara. Sebelum keluar tuh setan dia bilang begini. Saya ingetin. Gue ingetin lu. Gue hancurin hidup lu. Tahun ini gue hancurin hidup lu, katanya. Saudara, pendetanya nggak bergeming. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia terus melayani KKR, sampai satu hari, saudara. Dia udah nggak tahan. Dia tenteng, satu orang perempuan naik ke atas panggung. Lalu kemudian dia bersama dengan perempuan itu ngaku dosa. Bahwa perempuan ini hamil. Kandungannya besar. Anak dia. Istrinya kaget, anaknya kaget. Anak dia. Hancur gak? Hancur. Tapi selama ini nih saudara, selama ini pelayanannya oke-oke aja. Saudara-saudara bisa melakukan hal-hal rohani tanpa menjadi rohani. Dan itu bukan yang saya mau di gereja ini. Kita bisa melakukan hal-hal rohani tanpa menjadi rohani. That is not good. Pelayanan tidak boleh lahir dari keterampilan kita. Pelayanan harus lahir dari patos, dari gairah, dari hasrat yang besar buat Allah. Apapun bentuk pelayanannya. Itu sebabnya saudara, mari kita menyembah dengan dinamis. Gereja ini harus menjadi gereja yang memulihkan penyembahan yang dinamis. Gereja ini harus menjadi komunitas yang saling peduli. Saling peduli. Saudara, kadang-kadang saya tuh senang tiap pagi ya Pak Sugi kirimin WA. Wah, berarti waktu Pak Sugi kirimin WA masih sehat. Kenapa saya mikir begitu? Bukan kejam loh. Pak Sugi sendirian di rumah. Betul ya Pak Sugi ya? Istri di Australia, anak semua di Australia. Disuruh ke Australia bangor, kagak mau. Lebih betah di Indonesia. Jadi pada waktu Pak Sugi datang, saya bersyukur. Saya setiap hari liatin, kirim nggak. Begitu terlambat ngirim, saya udah deg-degan. Sehat gak? Karena kita harusnya saling peduli. Ada jemaat ulang tahun, saya tungguin. Begitu istri saya udah kirim ucapan selamat, saya tungguin. Siapa lagi kirim ucapan selamat? Ya ilah, saudara, ibarat kata gini ya, kita kakak beradik 4 orang. Kagak saling jaga, mau siapa lagi jagain kita? Kita jemaat cuma segini-segininya, nggak saling perhatiin, mau siapa lagi saling perhatiin kita? Betul gak? Saudara, kan kita ini pendatang semua, saudara. Saudara, siapa di sini yang pernah, jangan usah ngomong deh. Saya cerita aja. Saya di asrama, saudara. Gembala waktu itu tahun 98 nggak bisa kirim duit. Saudara tahu, odol udah habis, sampo udah habis, sabun udah habis. Yang belum habis cuma iman. Iya. Akhirnya saya mandi pakai iman. Nyalain air di asrama, nyalain air gitu ya. Terus udah gitu ngambil sabun. Nih, Kurufia nih, begini nih mandinya. Ambil sabun. Ini sabun. Ngerti maksudnya?
saya sabunan begini nih. Terus saya ambil sampo. Nggak ada barangnya, iman aja udah. Sikat gigi yang nggak bisa diimanin. Odol nggak bisa diimanin, karena kan nyemprong. Saudara, saya ngapain saudara? Saya pergi ke tempat sampah. Ke tempat sampah saya korek. Saya cari odolnya yang masih sisa, saya dorong sampai masih ada odolnya. Saya sikat gigi. Tuhan baik loh. Ada temen ngajakin gym, supermarket yuk. Ya, lu aja udah pergi dah. Gua udah pergi dari kemarin, males gua. Gua udah tahu lu nggak ada duit. Nih, gue yang bayar, lu punya sampo, gue yang bayar, lu punya sabun. Ketolongan gitu doang, saudara. Saudara, saya pergi ke gereja ayam itu ya, nggak ada ongkos. Saya cuma bilang ke mama saya, Mak, Jimmy pergi, Mak. Bisa pergi, nggak bisa pulang. Pergi, saya pergi ke Bukit Doa, Jawa Timur, Magelang apa? Ada satu rumah doa begitu, saudara. Kalau lucu, kalau di Jawa Tengah ya, saudara, doa itu ya, saudara, itu dia ada ruang-ruang kecil gitu, kayak gua doa. Saudara pergi berdoa di situ. Saya udah nggak punya duit nih. Saya pulang nih ya, saudara ya. Saya pergi ke situ. Saya tanya bayar berapa? Oh, nggak usah bayar. Pokoknya lu boleh dikasih waktu cuma 3 hari. Lu 3 hari, habis 3 hari lu harus pulang. Lu harus lu makan apa aja yang disediain. Oke, nggak usah bayar. Jadi makan tahu tempe sayur, tahu tempe sayur. Saya berdoa di situ. Begitu hari ketiga saya bingung, Tuhan, saya masih belum ada ongkos, kayaknya doa saya juga belum dijawab Tuhan. Gimana Tuhan? Tiba-tiba ada satu pendeta bilang begini, Dek, nopo toh bergumul ta? Iya. Wis mari urung melo aku, gelem ora? Gelem Pak Pendeta. Neng di Magelang. Ayo, dari situ pergi ke Magelang. Di Magelang saya tidur di rumah dia, ketemu sama mamanya. Mamanya pendoa, nenek-nenek. Dia doa buka Alkitab, kamu problemnya ini ya, kamu problemnya ini. Kaget saya. Persis terus itu nenek-nenek. Saya ditaruh di sebuah kamar, saudara. Satu malam ketika saya tidur, saya terbangun. Jam 12 saya bangun. Saya bangun karena kayaknya ada yang noel saya. Waktu saya bangun, saya ngeliat ada seorang anak gadis segini tingginya, saudara. Wah, cantik sekali, kayak orang bule begitu, saudara ya. Pakai baju warna biru, gaun warna biru. Begitu lihat gaunnya kan segini doang. Saya lihat dari sini ke sini cakep, begitu bawah nggak ada kakinya. Nggak ada kakinya, hantu, saudara. Di gereja. Bangun pagi saya tanya Pak Pendeta, kamar ini dulu yang nempatin siapa? Oh, ini dulu bekas orang Belanda mengalami penganiayaan, anaknya mati di sini. Noni. Gimana? Wis mari pergumulanmu. Urung Pak Pendeta. Kayaknya saya perlu pergi ke tempat yang lebih jauh, lebih hening. Melo aku, ning gereja. Tempat ke gunung di Magelang. Bukan gereja ayam namanya, gereja Roh Kudus. Yaitu pergi ke Magelang, bergumul di sana. Pulangnya saya balik lagi dijemput sama Pak Pendeta. Pak Pendeta tanya, "Piye? Wis dijawab." "Sudah Pak Pendeta." "Mau pulang?" "Mau." "Ada uang?" "Nggak ada." Berdoa. Saya doa, begitu amin, tiba-tiba datang ibu-ibu. "Pak Pendeta, saya baru dapat berkat ini buat Pak Pendeta." Amplop dia kasih ke Pak Pendeta. Pak Pendeta bilang begini, "Saya nggak butuh, kasih ke saya." Saya buka, saudara, uangnya nggak banyak. Cuma bisa nyampe ke stasiun. Ke stasiun saya bingung gimana, dari stasiun pulang ke Jakarta saya bingung mau pakai apa. Dari stasiun satu titik, jadi kita ngompreng. Begitu ngompreng masih ada duit nih. Saya bingung gimana. Lalu kemudian ada truk pasir itu loh, mobil carry bak gitu, truk pasir. Jadi dia tanya, "Hei, mau kemana kamu?" "Ke Jakarta." "Iya bang, ikut gua." "Boleh nih bang?" "Boleh." Naik. Wah, gua lihat lu kayaknya hidup lu banyak masalah nih. Bener bang. Dalam hati yang ngomong, lu kan cuma tukang truk pasir lu. Masalah lu gak lebih kurang dari gua lu. Dia ngomong cerita, "Udah makan belum lu?" "Belum bang." "Ini ada warteg nih, makan dulu." Muslim. Begitu nyampe di Beos. Daerah Beos, saya manggil taksi. Taksi nggak ada yang mau berhenti. Akhirnya ada satu taksi berhenti. Saya tanya, "Bang, kenapa taksi pada nggak mau berhenti?" "Ya lu ngaca aja," katanya. "Lu ngaca aja, udah kurus, hitam, rambut lu panjang, serem kali orang juga sama lu." "Lah apa kenapa?" "Ya gua kesian sama lu, dari tadi ngawe-ngawe kagak ada giniin." Nyampe rumah saya, saudara, bawa burung. Saudara lihat ya. Hidup saya itu penuh dengan cerita-cerita kayak gitu, saudara. Dan yang lucunya adalah yang nolong justru bukan orang Kristen kebanyakan. Kenapa kita nggak jadi komunitas yang kayak gitu?
Kenapa kita nggak belajar jadi komunitas yang saling dengerin? Oh, gua ada pergumulan ini, gua bantu lu. Gua coba tolong lu sebisa gua. Tapi lu juga harus nunjukin pertobatan dong, kan begitu ya mestinya ya. Ayo sama-sama bantu, sama-sama tolong. Dan saya rindu kita jadi komunitas yang memikul salib, saudara. Aduh, saudara, kalau lu jadi orang Kristen tapi nggak pernah bisa berbagi, apa-apa nggak pernah mau pikul salib, cuma datang karena sesuatu yang menyenangkan hatimu, cilaka. Kita bukan orang Kristen sejati, kita orang Kristen sejati karena kita pikul salib. Amin, saudara. Belajar jadi orang yang pikul salib. Saudara, kira-kira bisa gak ya kita jadi gereja yang kayak gini? Ini PR kita bersama. Pada waktu saya memikirkan akhir dari khotbah ini, saudara, saya cuma berpikir begini, ini khotbah orang gila, ini utopia, kerinduan untuk melihat kerajaan Allah hadir di bumi, kerinduan untuk mengalami persaudaraan dengan saudara seiman, kerinduan untuk punya tempat bernaung ketika badai datang menerpa kehidupan, kerinduan untuk tahu bahwa ada saudara seiman yang berjalan di belakang ketika kita harus berhadapan dengan setan yang ada di depan. Kerinduan, keberanian untuk melangkah karena kita tahu bahwa saya disiplin, kamu disiplin, we are together, God's soldier. We go to the battle together. Semoga gereja ini menjadi gereja yang memulihkan semua hal-hal benar di dalam kekristenan. Kita tunduk kepala, kita berdoa, saudara. Saudara, hari ini saya tidak akan berdoa buat saudara. Hari ini saya minta izin untuk tidak mendorong saudara berdoa buat pergumulan saudara. Hari ini mari kita berdoa khusus buat komunitas kita. Kita berdoa supaya komunitas kita adalah komunitas yang memulihkan hal-hal benar di dalam perjanjian baru. Komunitas kita menjadi komunitas yang melakukan semua yang para rasul lakukan dengan benar. Mari, saudara. Tuhan, kami kecil. Kami tidak lebih daripada benih gandum. Kami jemaat yang hidup segan mati tak mau. Tapi kami belajar setia pada panggilan ilahi. Kami belajar setia pada mimpi kerajaan Allah. Kami belajar setia pada kebenaran yang kami yakini, yang Alkitab ajarkan kepada kami. Kami belajar untuk melawan bujuk rayu zaman. Kami belajar melawan sekularisme di dalam gereja. Kami belajar melawan kebodohan di dalam gereja. Kami belajar melawan ketidakpedulian di dalam gereja. Kami belajar melawan manipulasi-manipulasi, jargon-jargon bohong di dalam gereja. Kami belajar untuk memulihkan kebenaran di dalam gereja, ya Tuhan. Tempat ini kecil, tapi kiranya Tuhan berkenan pakai tempat ini untuk memulihkan hal-hal ideal yang Yesus bangun melalui para rasulnya. Tuhan tolong. Terima kasih Bapa. Kami berdoa ya Tuhan supaya gereja ini menjadi berkat buat orang yang hadir, menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling, dan biarlah nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.